Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Helni Feriani dengan NIM G701210075. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai fungsi bahasa Indonesia. Apa saja sih fungsi dari bahasa Indonesia itu? Fungsi dari bahasa Indonesia yang pertama, sebagai alat ekspresi diri, yang kedua, sebagai alat komunikasi, yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari fungsi dari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Manusia tidak dapat lepas dari bahasa. Terbukti dari penggunaannya untuk percakapan sehari-hari. Tentu ada peran bahasa yang membuat satu sama lain dapat berkomunikasi dan saling menyampaikan maksud. Tak hanya dalam bentuk lisan, tentu saja bahasa juga digunakan dalam bentuk tulisan. Pemikiran seseorang tentu akan lebih dapat pengakuan ketika sudah dituliskan, sehingga orang lain yang membaca akan mengetahui apa yang ingin disampaikan seorang penulis. Pada dasarnya, seluruh kegiatan manusia akan sangat berkaitan erat dengan bahasa. Baik sekedar bercakap-cakap dengan teman atau dalam kegiatan formal seperti sekolah, kuliah, bahkan dalam pekerjaan. Filsafat juga tidak dapat lepas dari bahasa. Banyak filsuf yang justru mengawali pemikirannya dari problem bahasa. Tentunya bahasa di sini bukan berarti sekedar mempelajari tata gramatikal bahasa ataupun bahasa asing, melainkan bagaimana pengertian seseorang dapat terpengaruh hanya dari penggunaan kata-kata atau pemikiran. Sangat penting untuk dapat tetap berpikir kritis dalam mengerti ucapan seseorang maupun teks. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Artinya, bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai daerah dan digunakan dalam agenda kenegaraan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau dan daerah. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di setiap daerah berbeda. Akan tetapi, masyarakat Indonesia disatukan dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa utama bagi masyarakat dan negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama di Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama, rakyat Indonesia tidak akan terpecah belah karena dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam berkomunikasi langsung, biasanya seseorang akan bertatap muka dengan lawan bicaranya. Sedangkan secara tidak langsung dapat kita temukan pada simbol-simbol tertentu, seperti adanya gambar rokok dengan garis silang. Masyarakat umumnya mengerti dengan simbol itu yang berarti dilarang merokok. Keterikatan dan keterkaitan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap dan selalu berubah seiring perubahan kegiatan manusia dalam kehidupan di masyarakat. Perubahan bahasa dapat terjadi bukan hanya berupa pengembangan dan perluasan, melainkan berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat, terutama pada penggunaan fungsi komunikasi pada bahasa asing. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia lebih sering menempel ungkapan no smoking daripada dilarang merokok, stop untuk berhenti, exit untuk keluar, open house untuk penerimaan tamu di rumah pada saat lebaran. Jadi, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya dengan satu bahasa, melainkan banyak bahasa. Pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan buah pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Indonesia bersikap luas sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern. Itu dia fungsi dari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.